Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Zikri di program Opus obrolan puasa yang diadakan oleh HMJ Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Teman-teman, kali ini kita akan membahas topik mengenai urgensi sejarah atau pentingnya kita mempelajari sejarah dan kenapa kita harus mempelajari sejarah itu sendiri gitu. Nah, kali ini mungkin teman-teman udah pada kenal ya teman kita yang satu ini, yaitu Azam Habibullah. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang saya dengan Azam tentang apa itu pentingnya sejarah gitu. Nah, langsung aja nih Zam. Apa sih sebetulnya pentingnya sejarah itu? Kenapa kita harus mempelajari sejarah gitu? Bismillah. Nah, hari ini kita bahas buku saya yang keempat. Jadi sebelumnya kan kita bahas netralitas ilmu, itu sebenarnya buku saya yang kelima. Dan, hari ini kita bahas buku saya yang keempat. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa kita perlu belajar sejarah, teman-teman semua, saya teringat dengan satu nasihat dari salah satu dosen di Atako College dulu, waktu kami masih kuliah di Atako College, Ustadz Arif Wibowo. Beliau seorang cendekiawan dan mengajar sejarah kristenisasi di Indonesia. Beliau bilang begini, itu pernyataan beliau yang saya ingat sekali. Beliau bilang, jika kita atau anak muda sekarang tidak belajar sejarah, maka kita akan terlepas hubungan kita dengan sejarah kita. Artinya ketika nih anak-anak muda sekarang melakukan gerakan dakwah, gerakan keilmuan, ketika dia nggak mempelajari atau mengambil inspirasi dari kejadian-kejadian masa lalu atau gerakan-gerakan anak muda, gerakan umat Islam yang sebelumnya di Indonesia, maka dia akan kehilangan inspirasi dan juga kehilangan contoh teladan. Akibatnya apa? Akhirnya dia malah mengambil contoh tuh dari luar Indonesia misalnya. Kayak misalnya kita tahu di Indonesia sendiri pergerakan dakwahnya itu khas sekali. Gerakan dakwahnya ada dengan budaya, ya dalam itu ada wayang dan segala macam gitu kan. Nah, jika anak muda yang sekarang bergerak di bidang dakwah tidak belajar sejarah atau tidak meneladani gerakan-gerakan dakwah para ulama sebelumnya di Indonesia, maka dia akan kehilangan contoh gitu. Jadi dia malah mengambil gerakan-gerakan dakwah itu dari luar Indonesia yang mungkin saja tidak cocok dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Ya, begitu. Kayak Timur Tengah dan segala macam gitu, atau Barat. Ini gerakan-gerakan dakwah yang kata kutip yang berasal dari Barat gitu, yang sangat syarat nilai dengan budaya-budaya sekuler dan segala macam. Artinya apa? Itu sejarah itu sangat penting. Makanya kita sebagai umat Islam itu sendiri kan banyaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar tentang sejarah. Dalam Al-Quran sendiri, di awal Al-Quran misalnya Al-Fatihah, ayat akhir-akhir Al-Fatihah itu kan kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita itu kita memohon pada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus gitu kan. Dan di situ kita juga berdoa bahwa jalan yang bukan yang dimurkai oleh Allah, seperti Allah memurkai orang-orang terdahulu Allah. Tapi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah gitu, yang memang terdahulu. Artinya kita harus mengetahui nih mana orang-orang terdahulu yang mesti kita teladani, ya, mesti kita menjadikan contoh sehingga nikmat Allah itu datang pada kita. Sebaliknya kita juga harus meneladani, katakanlah ya, menghindari lah sifat-sifat atau upaya-upaya orang-orang terdahulu yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kayak misalnya di surah Yusuf 111 juga gitu. Allah kan bilang bahwa ya Al-Qur'an ini isinya memang kisah-kisah. Jadi kan Al-Qur'an tuh memang isinya Al-Quran kan bukan kitab sejarah, tapi banyak isinya tentang sejarah ya. Artinya apa? Allah bilang di surah Yusuf ayat 111 itu ya, bahwa ada pelajaran di situ. Dalam kisah-kisah Rasul, kisah-kisah umat terdahulu itu ada pelajaran. Nah, yang itu yang mesti kita petik sebagai umat Islam. Ini Allah juga di surah Al-Asr misalnya kan kita udah tahu ya, demi masa Allah langsung bersumpah dengan perkataan ya bersumpah dengan waktu. Artinya kita sebagai umat Islam memang perlu untuk berpandangan ke depan. Berpandangan ke depan, merencanakan hal yang ke depan. Tapi kita juga tidak tidak boleh melepaskan akar sejarah kita gitu kan. Makanya kan Ustaz Adian tuh sering guru kita sering mengutip kutipan ya mendapat dari Muhammad Asad, seorang intelektual dari Pakistan. Kata beliau, tidak ada satupun peradaban di dunia yang bisa berkembang, bahkan ada ketika atau setelah dia itu kehilangan kebanggaannya terhadap sejarahnya sendiri. Bahasa Muhammad Asad itu lost connection istilahnya dengan sejarahnya. Artinya apa? Ketika kita kehilangan ruh sejarah kita, maksudnya kita jadi nggak tahu gitu siapa diri kita gitu ya. Karena kita nih umat, kita seorang Indonesia, seorang Muslim, tapi juga warga Indonesia. Bagaimana kita bisa menyelaraskan hal itu gitu? Kan banyak ya orang-orang yang membenturkan antara keindonesiaan dan keislaman gitu kan. Artinya kita harus tahu nih bahwa di dalam sejarah kita banyak tokoh-tokoh yang sudah mempersatukan hal itu ya. Mengintegrasikan keislamannya juga keindonesiaannya. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi sejarah itu sangat penting, apalagi di era sekarang gitu ya. Kita kan berbicara masa depan, revolusi industri 4.0, metaverse dan segala macam gitu. Itu penting, kita belajar penting. Tapi juga kita harus tahu apa yang sudah dilalui oleh orang-orang tua kita sampai ke detik ini. Gitu kan. Makanya kan sering itu dianalogikan, kita belajar sejarah itu seperti ngeliat kaca spion gitu. Ya kan? Kalau kita mau laju ke depan aja nggak ngeliat kaca spion, kita bakal nabrak lah gitu, atau orang belakang yang nabrak kita gitu. Sama gitu, kalau belajar sejarah kita harus ngeliat ke belakang. Tujuan kita tetap ke depan, kita menjalani kehidupan dengan sebenarnya menyiapkan strategi untuk masa depan, tapi kita harus ya sesekali kita harus melihat apa yang sudah kita lewati, yang sudah dilewati orang-orang terdahulu. Sama juga kayak Sadadian sering bikin analogi kayak gini, betapa pentingnya sejarah. Kita tuh belajar sejarah itu, kata Sadadian, seperti bermain panahan, kata Sadadian. Kita kan mau mencapai satu target nih ya, satu target. Jadi kita mau melempar anak panah ke target tersebut. Tapi apa yang kita lakukan? Apa kita langsung kita keluncurkan aja anak panahnya? Enggak. Kita harus tarik ke belakang dulu. Kemudian kita kita targetkan gitu kan. Kita keker lah istilahnya gitu ya. Keker, baru kita lepaskan. Tujuan. Jadi tetap tujuan kita ke depan, tapi yang belakang kita mempelajari sejarah itu adalah mempelajari lah, meneladani apa yang sudah terjadi dan kita belajar agar hal itu tidak terjadi lagi. Misalnya ada masalah-masalah yang terjadi, makanya kan sejarah itu kan banyak yang bilang itu para sejarawan itu sejarah itu akan berulang. Makanya kita harus belajar sejarah agar kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal baik yang ada di masa lalu itu bisa kita teladani, ataupun kalau misalnya masalah bisa kita hindari agar tidak terulang kembali. Itu sih yang saya lihat kenapa apalagi sekarang generasi muda itu penting sekali belajar sejarah. Gitu. Nah, teman-teman, kenapa alasan kita sekarang mengangkat tema sejarah itu adalah karena Azam ini sudah menulis buku Hikmah Sejarah untuk Indonesia Berkah. Ini buku keberapa? Keempat. Berarti yang kemarin kelima ya? Kelima. Oke. Nah, dalam buku ini tentu banyak sekali pembahasan yang bisa kita dapat dan juga nikmatlah untuk dibaca. Nah, berbicara soal bukunya nih Zam, kenapa mau nulis buku tentang sejarah gitu? Apalagi kan ya biasanya anak-anak muda kan mungkin bisa dibilang anti mungkin dengan hal-hal berbau sejarah karena membosankan dan segala macam. Tapi di usia yang muda ini
Azam berani mengambil resiko lah gitu menulis buku hikmah sejarah untuk Indonesia Berkah ini. Apa sebetulnya alasannya pingin nulis buku ini? Alasannya simpel sebenarnya. Karena saya senang cerita, teman-teman. Saya senang cerita. Saya kan dulu sebelum terjun ke dunia pemikiran gitu ya, saya senang baca novel, senang baca dongeng gitu ya, senang dengerin cerita-cerita rakyat dan lain-lain. Gitu. Nah, saya juga nulis sebelum saya nulis buku-buku non fiksi kan saya nulis fiksi juga, nulis novel juga. Jadi saya ngelihat bahwa ya saya senang dengan cerita dan saya lihat ada satu antara kesamaan lah antara sejarah dengan cerita. Ya sejarah itulah cerita. Nah, sejarah itu cerita. Saya senang menceritakan sesuatu. Saya senang mendengarkan cerita dari orang lain. Saya lebih senang lagi ketika cerita itu memang benar terjadi gitu ya. Gitu ya. Makanya kan akhirnya saya tertarik dengan sejarah karena itu. Karena saya senang dengar cerita-cerita gitu. Kalau saya datang ke satu tempat yang baru gitu ya. Saya dengar sejarah tempat itu gimana gitu kan. Itu bikin saya jadi semangat lah untuk menulis buku tersebut. Nah, terkait dengan buku hikmah sejarah untuk Indonesia Berkah yang saya tulis tahun 2020 gitu. Itu kejadiannya ini ditulis pas lagi corona nih awal. Iya, awal corona. Jadi tuh cerita gini. Itu kan saya sempat pulang ke rumah, balik pondok. Awalnya itu saya karena corona, kan saya rencananya itu cuma 2 minggu di rumah. Karena corona, semua penerbangan itu PPKM dan segala macam. Akhirnya saya nggak boleh ke Depok dulu kan. Nah, waktu di rumah, itu Ramadan itu. Awal Ramadan, Ustadz Adian hubungi saya, coba kamu tulis buku gitu. Dia nantang kamu nulis buku. Itu nulis tentang apa gitu ya? Oh, kamu tulis tentang sejarah aja gitu. Oh, bagus lah gitu. Saya nulis sejarah. Jadi sebelumnya juga saya sudah mengumpulkan tulisan. Ini sebenarnya model bukunya itu sama kayak Kak Bana kemarin. Oh, oke. Kumpulan artikel. Jadi kumpulan artikel, kajian-kajian saya, esai-esai saya terkait dengan sejarah. Itu banyak ya. Saya tulis ya ada kajian tokoh kayak misalnya kajian Haji Salim, kajiannya Hasyim Asy'ari dan segala macam gitu. Juga tentang sejarah peradaban Islam, Sirah Nabawiyah itu ada di situ. Jadi saya himpun dan pada saat bulan Ramadan tahun 2020 itu kayaknya kalau nggak salah nggak sampai sebulan itu saya himpun, mungkin saya tulis yang bisa saya tambahkan. Kalau misalnya ada yang perlu dikurangi saya kurangi gitu kan, saya ubah sesuaikan lah. Akhirnya jadilah buku tersebut gitu. Alhamdulillah. Launchingnya itu waktu Syawalan. Jadi waktu Idul Fitri itu launching buku hikmah sejarah itu gitu. Itulah akhirnya pertama saya senang dengan cerita dan juga ada tantangan dari Ustadz Adian untuk menulis sejarah karena Ustadz Adian tahu nih saya memang senang sejarah, saya senang dengan dunia sosial dan segala macam dunia pemikiran. Akhirnya Ustadz Adian minta saya untuk menulis tersebut gitu. Nah, ada satu tulisan yang sangat katakanlah sangat berkesan lah sama saya waktu nulis itu adalah tulisannya tulisan pertama kalau nggak salah, itu tulisan tentang sejarah toleransi sejarah toleransi Islam. Itu saya dapat inspirasi dari kajian Ustadz Adian. Jadi buku tersebut bukan sekedar ya saya membaca buku-buku sejarah, enggak gitu juga, tapi juga dari wawancara dengan Ustadz Adian, dengan para guru-guru yang lain gitu. Jadi saya punya gambaran dan akhirnya saya tuliskan dalam bentuk artikel dan kemudian dihimpun menjadi buku. Gitu sih. Nah, teman-teman, berarti corona ini bukan penghalang buat kita bikin karya. Bahkan kan Azam aja bisa bikin satu buku ketika corona tuh. Berarti kan tidak ada halangan untuk kita sebagai generasi muda untuk terus berkarya gitu, apapun kondisinya dan segala macam. Nah, Zam, bicara soal penulisan sejarah nih. Kadang kan sejarah itu banyak versinya. Nah, gimana supaya kita bisa cara yang baiknya lah gitu untuk membaca sejarah itu sendiri gitu. Karena kan banyak versi tentunya sejarah. Nah, gimana sepengetahuan Azam? Nah, kalau menurut saya untuk kita sebagai yang orang ya beginner lah gitu ya dalam mempelajari sejarah gitu, mengkaji sejarah, kita menurut saya itu nggak terlalu perlu lah mempelajari
perbedaan-perbedaan yang khilaf dalam sejarah gitu. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pelajari ya mengkaji sejarah itu yang benar gitu. Nah, kan kalau misalnya kita masuk ke ranah-ranah yang demikian itu ada ilmunya tersendiri gitu kan. Nah, menurut pribadi saya itu penting kita hindari yang gitu. Kecuali kalau kita memang penasaran banget gitu ya. Salah tuh ada apa namanya ya perbedaan-perbedaan sejarah di Sirah Nabawiyah misalnya yang menyangkut dengan pribadi Rasulullah. Misalnya nih ada yang bilang Rasulullah itu maaf kayak kerjaannya nikah mulu. Nikah mulu. Kalau misalnya kita lihat Rasulullah itu Nabi Muhammad itu kerjaannya nikah perang misalnya gitu. Nah hal-hal yang begitu kan katakanlah ya memang perlu kita tanyakan gitu kepada orang yang otoritatif di bidang sejarah kenabian gitu atau Sirah Nabawiyah gitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu perlu memang hal-hal yang katakanlah yang kalau misalnya nggak dijawab pertanyaan ini bisa goyah keimanan kita terhadap Rasul. Itu penting untuk ditanya. Tapi kalau misalnya kita belajar tentang sejarah Indonesia atau sejarah-sejarah klasik perkembangan Islam gitu ya di Indonesia atau di dunia gitu ya. Kalau misalnya ada ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan, mending kita untuk biar nggak ribet gitu istilahnya ya. Apalagi kalau kita masih dalam tahap awal belajar sejarah, mending kita hindari aja menurut saya ya. Gitu sih. Oke. Nah, tentu kan kalau misalnya kita bicara soal sejarah juga ya, kita pernah belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu, yang mana kan dalam sejarahnya itu sendiri perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu tuh banyak diwarnai oleh generasi muda tentunya. Nah, dari pandangan Azam nih, apa kira-kira yang membedakan generasi muda saat itu dengan saat ini gitu? Melihat ya kondisi teknologi informasi sekarang berkembang pesat, terus juga ya ada budaya-budaya yang ya secara tidak langsung ya atau mungkin ya secara kasat mata pun kita sadar bahwa ini budaya dapat mengikis gitu nilai-nilai yang dulu pernah diajarkan oleh founding father bangsa kita gitu. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara generasi muda saat itu dengan saat ini gitu? Untuk menjawab itu ya, teman-teman bisa lihat ini. Setelah ini mungkin bisa lihat satu video ya. Saya lupa tahun berapa. Kalau salah videonya itu dirilis tahun 1955. Jadi isi videonya itu adalah video perdebatan sebenarnya, video debat pelajar. Debat pelajar antara beberapa anak muda dari beberapa belahan dunia. Pada saat itu ada seorang namanya warga negara Indonesia, anak muda Indonesia, saya lupa namanya. Nah, pada saat itu dia diundang dalam acara perdebatan tersebut dan dia dipertemukan dengan beberapa anak muda lain. Ada yang dari Inggris, dari Jepang, sama dari Filipina. Waktu itu iseng aja ya dengerin ada perdebatan mereka, nonton mereka ya. Dan ternyata kalau saya lihat ya dari beberapa argumen pada saat itu tema perdebatannya itu tentang kalau saya prejudis, prasangka. Jadi tentang ya prasangka itu kan banyak ya. Misalnya nih kalau misalnya rasisme itu masuk juga ke dalam prasangka gitu ya. Misalnya kita ngelihat satu bangsa kita ada perasaan marah dengan bangsa tersebut gitu, itu disebut prasangka gitu. Jadi pada saat itu temanya itu tentang itu mereka berdebat. Nah pada saat itu anak muda dari Indonesia ini perempuan tahun 1955 gitu, berarti kita mungkin masih baru 10 tahun ya kita masih merdeka ya. Baru awal-awal gitu kan. Nah saya ngelihat itu, jadi kan dia dipertemukan nih sama anak muda dari Inggris namanya Judith kalau Judith. Jadi itu anak muda dari Inggris itu bilang ke orang-orang gitu ya bahwa gerakan kolonialisme yang dilakukan oleh negara mereka dari sekutu gitu ya, itu adalah gerakan mengadapkan bangsa-bangsa dunia ketiga. Karena bangsa-bangsa dunia ketiga itu orang yang katakanlah ya kurang beradab dan malas gitu. Jadi harus dididik, harus dilatih supaya bisa jadi bangsa yang maju. Nah itu dibantah sama orang anak muda dari Indonesia itu.
kamu nggak boleh bilang bangsa kami itu malas, karena faktanya ya, bangsa kami itu sangat tertindas oleh bangsa-bangsa penjajah. Jadi ramai lah perdebatannya gitu ya. Nah, itu menarik gitu. Saya lihat bahwa anak muda gitu ya, pada zaman itu, apalagi anak muda Indonesia pada zaman itu tuh sangat punya aura yang sangat luar biasa gitu, untuk menentang penjajahan, membela bangsanya, membela negaranya. Saya melihat bahwa itulah model generasi muda zaman dahulu. Lihat misalnya anak-anak muda yang membangun bangsa, kayak misal Sumpah Pemuda gitu ya, orang-orang yang anak-anak muda yang menginisiasikan gerakan Sumpah Pemuda. Artinya kan anak-anak muda zaman dahulu itu punya hasrat ya, untuk berperan demi bangsa ini. Pak Natsir misalnya, Pak Natsir ya namanya ya guru kita bersama gitu, guru orang tua kita gitu ya, aktivis dakwah, itu mulai sadar bahwa Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini butuh dibela, orang-orang Indonesia itu butuh dididik, itu sedari muda gitu ya. Dia membangun Pendis itu ketika dia usianya masih SMA lah gitu, pendidikan Islam. Dia bangun sekolah padahal usianya itu masih sangat muda sekali. Artinya anak-anak muda zaman dahulu itu punya kesadaran lah istilahnya, kesadaran, dan itu sangat berbeda dengan anak-anak muda sekarang gitu. Ya mungkin ya adalah beberapa anak muda yang nggak bisa kita samaratakan gitu ya. Tapi yang paling mencolok adalah kesadaran mereka. Mungkin karena kita tertekan kali ya, generasi muda saat itu sangat tertekan, sekolah susah, hidupan susah gitu. Akhirnya mereka jadi ada jiwa memberontaknya lah bagi untuk menolak penjajahan gitu ya. Tapi dengan kemudahan-kemudahan sekarang, saya belum lihat ya, nggak bisa kita samain ya. Saya sekali lagi saya bilang, tapi ya perlulah untuk kita meneladani generasi muda sebelum kita, karena memang kesadaran itu kita melihat bahwa bangsa kita ini kan bangsa yang sangat beragam, dan pasti karena sangat beragam punya dinamika yang banyak gitu. Mungkin kalau bisa kita belajar sejarah ya, konteks perjuangan anak-anak muda pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda, sangat berbeda. Tapi nilai-nilainya itu penting. Nilai tadi ya saya bilang, kesadaran, pada cinta tanah air, nasionalisme gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang aktivis-aktivis dakwah yang muda gitu ya, kayak Pak Natsir gitu ya, Pak Rashidi gitu. Mereka punya tidak sekedar nilai-nilai yang mereka bawa tidak sekedar nasionalisme belaka, tapi nasionalisme yang berlandaskan keislaman gitu. Itu ya nilai-nilai yang perlu kita ambil lah dari generasi-generasi muda. Itulah perbedaan lah. Nah, berarti secara tidak langsung kita itu kan sebetulnya hanya ya seperti di awal tadi, mengulang kondisi dulu gitu, karena sejarah itu terulang kan, sehingga ya mungkin kalau bisa disimpulkan kekuatan pemuda zaman dulu itu juga sebetulnya ada di kita sekarang gitu, asalkan ya itu tadi kita mau belajar sejarah tentang mereka, meneladani mereka juga gitu. Karena mungkin kalau pada saat itu kan mereka tertekan oleh kondisi ekonomi, sosial, juga penjajahan saat itu. Nah, sekarang kita juga istilahnya terdistract oleh sesuatu yang memang dapat mengganggu kualitas itu. Kayak misalkan ya berita-berita hoax, terus juga ya banyaknya hal-hal viral yang sebetulnya itu tidak pantas untuk diviralkan gitu kan. Iya, benar. Seperti itu. Nah, lalu Nizam, apa tips-tipsnya nih yang bisa di-share ke kita supaya kita belajar sejarah itu nggak bosen gitu. Karena kan ya seperti tadi kan Azam bilang bahwa sejarah itu kan sebenarnya cerita, dan di mana-mana ya ketika kita mendengar cerita bawaannya tuh ngantuk, terus juga aduh ini gimana nih, bosen nih gitu. Nah, apa kira-kira tipsnya supaya kita bisa senang belajar sejarah? Iya. Oh ya, senang belajar sejarah gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya seneng nggak seneng itu kan ya dari pribadi ya. Iya, dari pribadi. Orang ada yang seneng dengan ilmu matematika gitu ya. Seneng dengan dikasih soal-soal, dikasih rumus-rumus, konsep-konsep matematika dan lain-lain gitu. Seneng gitu. Jadi kalau misalnya dia dibilang apa senangnya matematika ya, karena dia seneng dari pribadi dia gitu.
saya ngeliat sejarah itu gitu juga. Sebenarnya kalau dibilang kita penting belajar sejarah. Tapi kalau misalnya dibilang bagaimana menumbuhkan kesenangan, ya kesenangan itu dari diri kita. Artinya kita harus tahu dulu. Pertama tadi urgensi sejarah itu tadi. Seperti yang saya jelaskan, apa sih pentingnya kita belajar sejarah? Karena kalau misalnya kita tahu urgensinya, pentingnya belajar sejarah, kita katakanlah bisa mengabaikan sedikit lah rasa nafsu kita untuk tidur ketika belajar sejarah misalnya gitu. Iya. Itu ya yang pertama. Yang kedua juga. Nah ini teknik juga ya belajar sejarah. Belajar sejarah teman-teman ini saya ingatkan nih harus digaris bawah ini. Belajar sejarah itu bukan sekedar menghafal. Iya. Menghafal tahun, ya gitu ya, tahun segini Indonesia begini, tahun segini tokoh ini lahir, itu enggak. Makanya kan saya juga alhamdulillah ya di Atakwa, pesantren Atakwa saya diamanahkan untuk ngajar sejarah, pertama sejarah sahabat, yaitu sahabah, dan juga biografi tokoh dakwah. Saya selalu ingatkan tuh kepada teman-teman yang kami belajar bareng gitu ya di pesantren Atakwa, saya bilang kalian tuh jangan menghafal. Kalian tuh yang perlu kita lakukan ketika belajar sejarah adalah mengambil pelajaran ibrohnya. Iya. Ketika kita sudah tersentuh dengan cerita-cerita tersebut gitu, kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita sejarah yang kita pelajari gitu ya. Gitu kita langsung ingat sendiri. Kalau kita senang dengan Haji Agus Salim misalnya, seorang tokoh, kita pasti nanti bakal ingat kapan dia lahir, kapan akhirnya dia pergi ke Mekah untuk belajar dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi gitu ya. Kapan dia akhirnya bergabung dengan Cokro Aminoto di Syarikat Islam, itu kita bakal hafal riwayat kehidupannya karena kita sudah senang dengan beliau. Gitu. Artinya kan balik lagi ke sana tadi, kesenangan kita itu harus kita bangkitkan. Kita tahu urgensinya, kita bisa bangkitkan rasa senang kita terhadap sejarah, udah langsung kita mainkan lah gitu loh rasanya gitu ya. Itu sih tuh bukan hafalan. Terus selanjutnya belajar sejarah itu kalau menurut saya kita harus paham urutan atau ya flow-nya lah istilahnya. Jadi aliran kan saya bilang tadi sejarah itu kan cerita. Nah cerita itu kan ada awal ada akhir. Gitu ya. Nah kita harus tahu nih flow ceritanya gimana. Kita bahas tentang misalnya kita bahas Sirah Nabawiyah gitu ya. Sirah Nabawiyah artinya kita harus tahu nih perjalanan hidup Rasulullah flow-nya itu gimana. Makanya kan kalau misalnya saya belajar satu konsep, misalnya belajar tentang perang Badar misalnya. Saya harus mulai itu dari kenapa latar belakang perang Badar itu muncul gitu ya. Apa yang terjadi di perang Badar. Gitu. Jadi itu dan akhirnya perang Badar itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa menulis alurnya, teman-teman ya. Alur sejarah perang Badar misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita menghafal saja tahun ini Rasulullah begini, tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini gitu. Itu ya membosankan. Ya, saya sendiri aja membosankan gitu ngedengernya gitu kan. Makanya kita kalau misalnya kita belajar sejarah, misalnya nih tips ya teman-teman ya, kalau misalnya belajar sejarah satu cerita atau satu materi gitu ya, materi sejarah, teman-teman coba tulis. Itu penting nih. Ini apa tips saya? Coba tulis secara singkat alur sejarah tersebut. Jadi tidak sekedar plot-plotnya doang, tahun segini, tahun kejadian ini, tahun segini kejadian ini. Jangan gitu. Tapi coba bikin dengan versi kita. Dan tulis cerita singkat gitu ya, terkait dengan materi sejarah tersebut. Nah, itu bakal lebih lengket dan kita jadi langsung teringat. Secara otomatis kita jadi ingat gitu. Gitu. Makanya saya sendiri sebenarnya bukan orang yang hafal tahun kelahiran tokoh atau kejadian-kejadian itu gitu. Saya nggak pernah menghafal itu. Tapi karena saya seneng dengan tokoh tersebut, saya langsung jadi tahu tokoh ini tahun ini kesini, tokoh ini tahun ini. Akhirnya itu nanti dia masuk ke peristiwa ini gitu. Guru-guru sejarah saya itu sering bilang gini, Zam, kita sejarawan itu seperti detektif. Seperti detektif. Jadi kita mengambil atau menemukan dan menyatukan puzzle-puzzle yang berceceran. Atau fakta sejarah ini kita satukan dan kita jadikan dia satu frame. Jadi itu sebenarnya belajar sejarah sebenarnya ada kerjaan detektif sebenarnya gitu ya. Kita ngelihat kalau misalnya ada satu kita belajar nulis satu aliran flow sejarahnya gimana gitu. Alur sejarah itu gimana. Terus ada satu yang bolong nih.
harus cari tahu lagi supaya bisa mengisi puzzle ya sejarah tersebut. Iya. Gitu. Nah, lalu mungkin bisa di spoiler dikit nih Zam. Di dalam buku ini tuh Azam bahas apa aja pembahasannya? Ya. Dalam buku Hikmah Sejarah untuk Indonesia Berkah itu saya membaginya dalam dua bab. Yang pertama ya hikmah sejarah, yang kedua adalah tips saya kepada anak muda untuk menjadi seorang anak muda hebat Indonesia. Tentang tadi ya bab pertama tentang hikmah sejarah. Ya saya cerita tentang banyak hikmah dalam sejarah. Makanya saya bilang kan dalam sejarah itu kita bukan menghafal tahun, bukan sekedar menghafal konsep-konsep sejarah, nggak perlu itu. Yang paling penting adalah kita mengambil ibrah. Karena kan sejarah itu bukan dongeng. Sejarah itu adalah fakta yang terjadi pada masa lalu. Makanya tuh saya banyak cerita berapa tokoh, saya banyak mengkaji kajian tokoh sih sebenarnya, kajian tokoh yang katakanlah ya relate dengan kehidupan anak muda sekarang. Misalnya saya kasih contoh. Anak muda sekarang itu kan banyak yang seneng ya hidup dengan tanpa agama. Ya kan? Sosok agnostik gitu ya, sosok ateis, sosok mengargumentasikan keateisannya, keagnostikannya, padahal ya cuma malas ibadah doang gitu kan. Malas ibadah. Dan dia nggak tahu gitu. Dan anak muda sekarang yang sok-sokan agnostik itu nggak tahu kalau ada tokoh yang namanya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu tokoh yang sangat pinter. Kan? Kalau salah itu bisa 9 bahasa. Sampai hidupnya dia seorang diplomat ulung, menteri luar negeri pertama Indonesia, dan kehidupannya sangat sederhana dan juga sangat cerdas orangnya. Nah, kecerdasan dia itu di awal-awal kehidupannya, ya, waktu dia masih muda, itu sempat membelokkan iman dia. Dia orang Sumatera Barat, dia lahir di Kota Gadang, dan dia hidup di lingkungan yang ya sangat agamis lah istilahnya bahasanya gitu. Tapi karena orang tuanya cukup terpandang, beliau akhirnya disekolahkan di sekolah Belanda. Kalau sekolah Belanda kan itu sekolah sekuler banget kan. Nah, akhirnya dia mulai kehilangan akar agamanya. Ya, dia mulai walaupun dia belajar agama juga, tapi lebih dominan pelajaran umum, bahasanya pelajaran umum di sekolah dia. Tapi akhirnya dia sempat sudah mendekat ke ateis. Karena pada saat itu juga orang-orang Belanda, jadi ada guru Belanda perempuan yang sangat tertarik dengan kecerdasan Haji Agus Salim ini, dan sudah ngomong ke orang tua Haji Agus Salim ketika Haji Agus Salim masih muda, itu saya mau didik anak ini jadi ilmuwan lah gitu. Gitu. Nah begitu, jadi benar-benar Haji Agus Salim itu orang yang sangat cerdas, sampai kecerdasan itu hampir saja melepaskan iman dia. Dia ada satu kisah unik gitu ya. Itu belajar di kan kalau di budaya Minang itu anak-anak muda itu belajar di kayak ini ya namanya kayak halaqah kecil gitu ya, surau gitu ya. Jadi nanya ustadznya gitu, dia kan orangnya cerdik terus agak-agak kayak lebih kelicik gitu sebenarnya. Jadi dia nanya nih, ada satu kisahnya dia nanya, Pak Ustadz, dia tuh nggak percaya. Jadi juga dulu anak muda tuh nggak percaya adanya nabi-nabi dan segala macam gitu ya. Hal-hal yang metafisik itu nggak percaya deh. Karena dia bilang, dia nanya kepada ustadznya gitu, Ustadz, Nabi Adam itu punya pusar nggak? Nabi Adam tuh punya pusar nggak? Ustadznya kaget kan. Kalau Nabi Adam itu kan manusia juga, ya pasti punya pusar. Anda salah. Loh kenapa kok salah? Ya karena kalau Anda bilang Nabi Adam itu berasal dari tanah, kan nggak perlu dia pusar. Pusar itu kan bekas plasenta kan, yang kalau misalnya dia berasal dari lahir dari perut ibu gitu kan, itu bekasnya gitu kan. Nah, kalau misalnya Nabi Adam berasal dari tanah, dia nggak punya pusar dong. Itu marah ustadznya gitu itu. Haji Agus itu mau dipukul gitu kan, mana gitu. Jadi Haji Agus itu contoh lah anak muda sekarang yang jauh dari agama, tapi tetap Haji Agus Salim itu orang yang senang walaupun dia ya sangat katakanlah ya bandel gitu ya, tapi dia senang dengan senang mencari kebenaran itu. Senang mencari kebenaran, sebenarnya agama itu benar nggak sih?
makanya kan di bukunya itu dia banyak tulisan-tulisan itu dia banyak bercerita tentang agama dari perspektif, katakanlah perspektif rasional gitu. Nah beliau tuh orang yang cerdas sehingga nanti di akhir-akhir hidupnya beliau bisa mengargumentasikan agama ini dengan sangat rasional sehingga orang yang katakanlah nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan hadis bisa memahami agama Islam itu. Nah titik balik beliau sampai akhirnya bisa kembali lagi keimanan beliau adalah ketika beliau bertugas di Mekah, baik kalau salah sekretaris waktu itu konsulat jenderalnya pemerintahan Belanda pada saat itu di Mekah. Akhirnya dia ketemu dengan pamannya sendiri namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, tadi saya cerita. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan itu ulama Syafi'i dan ulama terkemuka yang memang berasal dari Minang tapi sudah lama menjadi guru besar di Mekah pada saat itu. Dan dia belajar. Nah, Haji Agus Salim ini kan bukan orang yang katakanlah lulusan pesantren gitu itu kan. Nah, sama Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini dia sangat vokal lah. Awal-awal itu sangat menentang. Jadi apa aja perkataan Syekh Khatib itu ditentang sama dia. Jadi banyak diskusi. Orang-orang yang murid Syekh Khatib itu kan orang yang geng gitu kan, apa tunduk ya menerima-nerimanya. Haji Agus Salim enggak. Dia datang, pokoknya Syekh Khatib ngomong apa dia bantah. Coba tuh ngomong apa dia bantah. Nah, karena Syekh Khatib ini orang yang cerdas juga, diladeni sama dia. Dan itulah yang dibilang Haji Agus Salim, Syekh Khatib lah yang akhirnya mengembalikan keimanannya. Itu dia cinta dengan Islam dan akhirnya nanti di akhir-akhir hidupnya beliau bahkan diundang oleh Cornell University, itu satu kampus besar di Amerika, untuk mengajarkan Islam kepada mahasiswa-mahasiswa Amerika di sana, mahasiswa dunia lah, internasional di sana. Tahun 1955 musim semi. Jadi sampai mata kuliah beliau itu dijadiin buku. Judul bukunya itu Pesan-Pesan Islam. Ini kalau teman-teman tertarik itu membacanya, judul bukunya Pesan-Pesan Islam. Itu adalah materi kuliahnya Haji Agus Salim ketika dia mengajar di Cornell University. Bayangin Cornell University loh tuh apa namanya, kampus terkemuka dunia sekarang gitu. Ini kalau anak-anak muda sekarang gitu ya, belajar sejarah, dia tahu tentang Haji Agus Salim itu, dia langsung insecure jadi agnostik kalau menurut saya. Langsung ternyata orang yang sepintar Haji Agus Salim aja bisa kuat imannya. Jadi terus mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dalam agama Islam. Lah, apalah saya gitu ya. Orang yang nggak tahu apa-apa, yang cuma karena malah sholat akhirnya jadi agnostik gitu ya. Gitu. Jadi penting sekali belajar sejarah, belajar tokoh-tokoh tuh kayak gitu. Jadi kita bisa ya mawas diri lah gitu betul, mawas diri sehingga kita bisa jadi orang yang lebih baik. Gitu sih. Wah, teman-teman, gimana? Keren nggak? Itu baru sedikit loh ya dari itu apa contoh yang ditulis Azam di sini. Tentu masih banyak lagi cerita-cerita menariknya. Nah, terakhir nih Zam, apa yang ingin Azam sampaikan untuk teman-teman atau ya pribadinya, saya pribadilah gitu. Karena kan ini tentu tema yang menarik gitu untuk kita yang masih muda. Apa pesannya dari buku ini yang ingin Azam sampaikan? Yang pertama ya, yang paling saya sampaikan adalah ya, cobalah untuk mencintai sejarah gitu ya. Cobalah untuk kita melihat sejarah. Sejarah tuh asik, teman. Sejarah asik. Dan yang perlu kita lakukan adalah mencari guru yang tepat dan mencari bacaan-bacaan yang tepat. Karena seperti yang tadi ya, seperti yang saya kutip perkataan nasihat dari Muhammad Asad di Muslim Pakistan itu ya, kalau misalnya kita nggak kehilangan koneksi kita dengan sejarah, kita pasti kehilangan kebanggaan kita terhadap Islam ini, terhadap Indonesia ini. Kalau kita nggak belajar sejarah Indonesia, kita pasti susah mempelajari Indonesia ini. Mempelajari, kalau kita nggak senang meneladani mempelajari, mengkaji tokoh-tokoh perjuangan Islam pada saat itu, kita pasti akan merasa kering kehidupan kita. Kalau makanya saya menulis buku ini supaya teman-teman adalah tergerak lah. Karena kan saya nulis itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang anak muda gitu ya, bukan kayak tulisan-tulisan sejarah yang katakanlah ya padat terus agak bosenin gitu ya. Saya coba menulis dalam buku ini, dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan dengan ya topik-topik yang berkaitan dengan topik-topik yang relate lah dengan
kehidupan anak muda sekarang. Ya tujuan saya tuh ya untuk agar anak muda ya cobalah untuk mencintai sejarah, coba untuk buka sejarah, supaya kita punya kebanggaan terhadap ya kalau misalnya kita belajar tentang Indonesia, sejarah Indonesia, kita punya kebanggaan terhadap Indonesia. Kalau kita bicara sejarah Islam, peradaban Islam, kita punya kebanggaan terhadap keislaman kita. Oke. Makasih nih Zam udah mau sharing bukunya, terus juga nyeritain sedikit tadi tentang Haji Agus Salim, dan bahkan saya pun baru nih dengar kisah Haji Agus Salim ketika bertanya ke gurunya soal apakah Nabi Adam itu berpusar gitu. Itu kan jadi satu bukti bahwa betapa cerdasnya Haji Agus Salim tentunya. Nah, hal-hal itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita mengkaji sejarah gitu. Makanya sekali lagi tadi tips-tips dari Azam tentunya bisa coba kita terapkan supaya kita bisa lebih senang dengan sejarah. Dan juga jangan lupa untuk baca buku Azam, yaitu Hikmah Sejarah untuk Indonesia Berkah. Oke? Itu saja mungkin untuk episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya di program Opus Obrolan Puasa HMJ Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.